Negara kita ini jadi kayak lucu sekali gitu. Investor asing yang bawa uang nggak seberapa, pajaknya juga banyak yang didiskon, itu kemudian diberikan fasilitas yang begitu luar biasa. Sementara investor lokalnya, orang sendiri direcokin karena masalah urusan politik. Selamat malam semuanya. Minggu lalu saya datang ke Jakarta untuk mendapatkan beberapa update terkait situasi politik di Indonesia, terkait soal masalah gas LPG, soal pagar laut dan sebagainya. Dan saya kemudian melihat gambaran yang jauh lebih luas terkait kasus-kasus yang ada di Indonesia. Dan itu juga sudah saya sampaikan di beberapa video di episode sebelum-sebelumnya. Tapi terkhusus soal masalah pembongkaran pagar laut, ini kan nampaknya memang sangat-sangat politis sekali. Dan saya kemudian mendapatkan informasi bahwa soal pembongkaran, soal pembatalan HGB, SHM dan sebagainya itu hanya sementara saja. Ya karena setelah ini mungkin akan dilanjutkan, mungkin akan ada reklamasi besar-besaran dan semuanya akan rapi, akan dilanjutkan dan entah bagaimana skema atau aturan yang akan disetujui bersama-sama. Karena ini memang hanya soal pergantian rezim saja dari rezim sebelumnya dan kemudian ada rezim yang baru sehingga ada beberapa kesepakatan yang harus diatur ulang gitu. Jadi ya mungkin solusi atau ujungnya nanti akan ada cerita papa minta saham. Yang mungkin nggak akan rame dan nggak akan ada beritanya di media. Pokoknya ya aman, tentram semua program berjalan gitu ya. Kalau deal, kalau nggak deal bisa rame gitu. Tapi intinya soal masalah pagar laut, soal SHM, HGB, ratusan hektar yang ada di laut Tangerang dan Bekasi itu adalah HGB atau SHM yang memang sudah disepakati, disetujui, diketahui oleh semua pihak sebelumnya, di rezim sebelumnya. Semua orang tahu, semua orang setuju dengan proyek reklamasi ini. Tapi kemudian hari ini tiba-tiba seolah-olah semua orang, semua pihak nggak ada yang tahu. Menteri nggak tahu, pejabat-pejabat setempat nggak tahu, seolah-olah semua nggak ngerti. Padahal sebelumnya semua orang tahu dan sepakat untuk kemudian melaksanakan reklamasi di sana. Jadi ya kalaupun hari ini ada pembongkaran dan kemudian ada HGB yang dibatalkan dan kita tahu tidak semua HGB dan SHM itu dibatalkan, meskipun katanya tujuannya nanti pada akhirnya semua akan dibatalkan, tapi kayaknya nggak akan gitu karena ini adalah satu proyek yang diketahui oleh semua orang dan disetujui. Dan kalau sekarang kemudian terjadi perdebatan seperti ini, ya mungkin itu ya hanya soal soal negosiasi yang tidak selesai saja. Jadi kasusnya hari ini sudah mulai mereda, sudah tidak terlalu lagi dibicarakan dan katanya pejabat-pejabatnya juga sudah dihukum, sudah dipecat. Ya meskipun kita nggak tahu siapa saja yang dipecat, pokoknya dipecat katanya gitu ya. Nama-namanya kita nggak ngerti siapa dan apa tugas dan kebijakan yang dia lakukan sehingga dia dianggap bersalah dan kemudian dipecat. Tapi intinya sudah dipecat, sudah dibatalkan HGB dan SHM-nya dan ini kemudian dianggap seolah-olah sudah selesai. Tapi setelah itu semua ternyata muncul lagi satu kasus baru yakni MNC Land di kawasan ekonomi khusus di Lido. Jadi MNC atau Mili Haritanu ini itu punya satu kawasan untuk nantinya dikembangkan menjadi satu kawasan ekonomi khusus yang ya untuk kepentingan bisnis atau aktivitas-aktivitas yang nantinya bisa mendatangkan investor dan keuntungan atau pajak kepada negara. Dan kemarin di kawasan MNC Land ini tiba-tiba itu disegel karena menurut Menteri LHK itu ada pelanggaran di sana. Nah, dari sini saya kemudian jadi kayak, jadi PIK 2 itu masih belum selesai. PIK 2 itu bukan hanya bukan satu-satunya, tapi juga ada kasus MNC Land. Jadi kawasan ekonomi khusus yang kemudian juga disegel. Tujuannya juga mungkin kurang lebih sama, ini soal negosiasi ulang dan karena terjadi pergantian rezim maka terjadi penyegelan-penyegelan seperti ini. Tapi kalau ini kemudian terus dilanjutkan setelah Aguan dan kemudian sekarang Haritanu, setelah itu nanti mungkin ada pengusaha-pengusaha baru lagi yang juga kemudian tiba-tiba disegel, tiba-tiba dibatalkan, tiba-tiba dicabut izinnya dan sebagainya. Ini jelas pada ujungnya nanti akan merugikan pihak pemerintah atau kepemimpinan Presiden Prabowo.
Sekalipun ini hanya sebatas soal negosiasi, soal perencanaan ulang, soal bagaimana program ini bisa dijalankan dengan diselaraskan dengan pemerintahan yang baru, sebatas itu saja gitu. Tapi dengan penyegelan, dengan pembongkaran yang seperti ini, kalau setelah ini masih akan ada lagi, itu nampaknya akan merugikan Presiden Prabowo sendiri. Memang secara politik ini seru. Dari kacamata politik, wah ini seru nih gitu, karena kubu Presiden Prabowo nampaknya ingin memastikan semua pihak atau semua lini yang ada di Indonesia, tidak hanya partai politik tapi juga pengusaha dan semua orang itu bisa sepakat atau solid untuk mendukung Pak Prabowo. Nampaknya ada arah ke sana, termasuk orang-orang yang selama ini begitu loyal kepada Pak Jokowi atau sangat pro dengan Pak Jokowi, itu coba dibersihkan supaya tidak ada bau-bau Jokowinya, supaya di tahun 2029 ini bisa aman semua karena didukung semua partai, didukung oleh semua pengusaha yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat bisa ya tenang untuk memilih siapapun lawan dari Pak Prabowo di tahun 2029 nanti. Dan yang lebih penting, harapannya mungkin dengan cerita seperti ini, dengan pembongkaran, penyegelan gitu ya, itu harapannya tidak ada lagi naga-naga atau pengusaha yang masih sowan ke Solo. Pindahlah tempat sowannya, jangan ke Solo lagi gitu, karena rezim sudah berganti, kekuasaan sudah beda orang, jadi ngapain masih ke Solo saja gitu kan. Tapi sekali lagi, kalau setelah ini masih ada lagi penyegelan, pembongkaran, atau pembatalan, atau drama-drama yang kemudian menguras energi di publik, itu pada ujungnya akan merugikan Presiden Prabowo itu sendiri. Karena ya bagaimanapun negara ini butuh pengusaha gitu. Mau sampai kapan dilakukan pembongkaran, dilakukan penyegelan, sampai kemudian menghentikan usaha-usaha milik dari pengusaha-pengusaha besar ini. Masalah yang terjadi sekarang itu kemudian menimbulkan kekhawatiran. Karena setelah Aguan, setelah Haritanu, setelah ini siapa gitu? Jadi pengusaha-pengusaha top itu kemudian memiliki kekhawatiran, jangan-jangan setelah ini ada yang dibatalkan juga. Jangan-jangan setelah ini meskipun pajaknya bagus, semuanya rapi dan sebagainya, juga masih ada juga yang kemudian diotak-atik lagi. Jadi ya kalau HGB SHM yang sudah resmi keluar dan bukan abal-abal bisa dibatalkan tiba-tiba, ya apalagi yang lain-lain gitu. Kan sudah banyak ceritanya gitu. Jadi ya kekhawatiran yang seperti ini itu merugikan Presiden Prabowo sendiri. Karena bagaimanapun Presiden butuh pengusaha, negara ini butuh pengusaha, dan kalau pengusahanya kemudian terlihat tidak tenang atau merasa terganggu atau merasa kecewa atau khawatir, itu akan mempengaruhi ekonomi kita, masyarakat Indonesia secara keseluruhan gitu. Dan kalau mau fair, misalkan kita bicara soal pengusaha-pengusaha atau investor yang ada di Indonesia terkait PIK 2 misalkan atau PIK 1 atau rencana untuk melakukan reklamasi di pantai utara Tangerang dan Bekasi, kalau kita mau fair gitu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Aguan atau PIK 2 dengan ingin membangun reklamasi yang lebih besar atau membeli laut gitu ya. Kalau kita mau fair, itu kan juga yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Singapura, melakukan reklamasi, melakukan perluasan wilayah untuk menambah nilai wilayahnya, untuk menambah nilai kawasan. Itu yang dilakukan oleh Aguan atau PIK 2. Oke lah misalkan ini katanya melanggar, laut itu nggak boleh dijual, nggak boleh dibeli dan sebagainya. Oke gitu ya, katakanlah merusak dan sebagainya. Tapi kalau mau fair, kalau kita mau melihat secara adil, sebenarnya hutan-hutan kita yang dijadikan tambang, dijadikan entah tambang apapun lah, emas, batu bara, nikel dan sebagainya, itu kan juga sama-sama merusaknya. Tapi itu semua dianggap seperti bukan sebuah kesalahan, malah dibangga-banggakan gitu. Padahal kerusakan yang diakibatkan oleh tambang-tambang nikel dan sebagainya itu jauh lebih besar dibandingkan kerusakan soal reklamasi. Reklamasi itu mungkin dia akan memperlebar kawasan, tapi dia menambah nilai kawasan yang sebelumnya seperti tidak terawat dan kemudian bisa menjadi kawasan yang elit yang ada di PIK 2. Itu yang saya lihat gitu. Ya kan beda rasanya gitu ya. PIK 2 menambah kawasan yang kemudian bikin elit, bikin bisa masyarakat bisa ke sana, bisa wisata, bisa beli rumah, berpenghuni di sana, bisa jadi tempat satu destinasi baru di kawasan sekitar Jakarta. Itu kan menambah nilai mereka. Tapi di tambang nikel, batu bara dan sebagainya, itu nggak menambah nilai itu. Nggak akan membuat kawasan di sekitar pertambangan batu bara atau nikel itu jadi tanahnya jadi mahal, enggak.
Malah kayak nggak ada orang mau beli di sana dan harganya jadi jatuh. Jadi sebenarnya kalau kita mau fair, sebenarnya dari apa yang direncanakan oleh PIK 2 dan sebelumnya sudah direstui oleh menteri, oleh presiden di era sebelumnya, sewajarnya sebenarnya itu pantas untuk kemudian tetap dilanjutkan. Bagi saya gitu, karena ya apa bedanya dengan investasi-investasi asing yang masuk ke negara kita dan kemudian lebih merusak dan pajaknya itu masih banyak yang diliburkan atau tax holiday gitu ya. Padahal investor kita yang ada di dalam negeri seperti Aguan, seperti Haritanu, yang ya dia berusaha dan dia warga kita, warga negara Indonesia, dia investor lokal yang kemudian ingin mengubah kawasan supaya harganya jadi lebih mahal, lebih bermanfaat, membuat dampak positif kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi kemudian semua yang mereka lakukan nampak coba diusili atau diganggu oleh kebijakan-kebijakan dengan alasan pro terhadap masyarakat atau pro terhadap rakyat gitu kan. Jadi kan jomplang sekali. Pengusaha lokal, investor lokal coba menambah nilai, coba membuat lahan-lahan yang ada di sekitarnya jadi mahal gitu ya. Tapi kemudian direcokin, disegel, dibongkar. Sementara investor asing yang datang membawa uang untuk menghancurkan atau untuk ngambil nikel kita, batu bara, emas, dan sebagainya, itu kemudian mendapatkan potongan-potongan pajak. Kan jadi nggak logis gitu. Negara kita ini jadi kayak lucu sekali gitu. Investor asing yang bawa uang nggak seberapa, pajaknya juga banyak yang didiskon, itu kemudian diberikan fasilitas yang begitu luar biasa. Sementara investor lokalnya, orang sendiri, direcokin karena masalah urusan politik. Memang sih kalau orang asing itu nggak ada urusan sama politik kita gitu kan. Mereka nggak akan ada dampaknya di tahun 2029 karena ya mereka nggak bisa milih, mereka nggak bisa ikut campur soal pemilihan, nggak punya konstituen gitu ya. Berbeda dengan pengusaha-pengusaha lokal atau investor lokal yang ada di Indonesia. Tapi kan pada intinya untuk atas nama ketahanan, atas nama ekonomi nasional kita, mestinya kan yang diprioritaskan sebenarnya kan pengusaha lokalnya. Kalaupun misalkan ada masalah soal politik, masalah soal perbedaan politik, soal keraguan, soal konsolidasi dan sebagainya, kan seharusnya bisa dilakukan lebih soft lah. Nggak harus sampai kemudian pembongkaran atau kemudian penyegelan seperti ini. Ya oke lah, sebagai sebuah drama politik, saya terus terang menikmati itu semua gitu karena jadi bisa bikin konten dan sebagainya. Oke gitu, tapi manfaat untuk negara kita jadinya dipertanyakan. Apa yang kita dapatkan? Apakah dengan ini kemudian kita bisa menjadi lebih baik? Kayaknya kok enggak gitu. Malah terlihat tidak menghargai upaya yang dilakukan oleh investor lokal kita seperti halnya Haritanu dan Aguan. Saya nggak kenal dengan keduanya, belum pernah ketemu dengan keduanya, tapi itulah yang saya lihat hari ini. Dan nampaknya itu akan menimbulkan kekhawatiran bagi pengusaha-pengusaha lain dan ujungnya kalau pengusaha lain juga khawatir, mereka akan mengerem soal investasi, mengerem soal banyak kegiatan, dan ujungnya ya dampaknya kepada kita semua, negatif semua negeri ini gitu kalau ini terus-terusan dilakukan. Jadi semoga pemerintahan Presiden Prabowo atau Presiden Prabowo sudah bisa melihat kasus ini secara jelas gitu, bahwa drama-drama politik soal negosiasi dan sebagainya itu ya seharusnya sudah bisa diselesaikan, dicukupkan sampai sekarang ini agar tidak ada kekhawatiran atau tidak ada perasaan-perasaan curiga di antara para pengusaha-pengusaha atau investor lokal kita. Karena kalau ini diteruskan itu akan sangat-sangat membuat mereka jadi tidak nyaman dan suka tidak suka, diakui atau tidak, mesin penggerak ekonomi itu ya tetap saja ada di kalangan kelompok elit atau pengusaha-pengusaha besarnya. Karena kalau mereka lengah, mereka tidak jalan, dampaknya kepada kita semua gitu. Ya, semoga ada keputusan yang lebih baik ke depan dan semoga pemerintah jadi lebih jujur terkait situasi terakhir dan lebih penting dari itu Pak Prabowo harusnya hati-hati bahwa apa yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha kita hari ini itu jelas untuk kepentingan Pak Prabowo juga gitu. Bahwa ada urusan politik dan sebagainya, selesaikanlah secara halus atau soft. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.